Rintangan seharusnya tidak terasa seperti rintangan. Apa artinya? Jika Anda berpikir seperti itu, Anda belum berada di masa depan. Seperti apa masa depan Anda? Apa teori relasi berdimensi tinggi yang membawa kepada kesuksesan? Kita perlu berada di dimensi yang lebih tinggi, bukan? Sekarang, apa konsep dimensi? Dalam hal dimensi, kita mulai dengan sebuah titik, tidak lebih dari sebuah titik kecil. Kita menyebutnya dimensi 0. Dalam dimensi 1, ketika sebuah titik bergerak dan menciptakan sebuah garis, itu disebut satu dimensi. Lalu apa itu dua dimensi? Bagaimana kita mendefinisikan dua dimensi? Ketika garis bergerak, itu membentuk sebuah permukaan. Ini menjadi dua dimensi. Sekarang, apa itu tiga dimensi? Ketika sebuah permukaan bergerak, itu menciptakan ruang semacam ini. Tiga dimensi mewakili ruang saat ini. Anda juga harus terbiasa dengan konsep 4 dimensi. Ini memasukkan konsep waktu. Dengan memasukkan konsep waktu, dimensinya mengembang seperti ini. Kami memperkenalkan konsep waktu ke dalam ruang ini. Ini adalah masa kini, tetapi akan menjadi masa depan, bukan? Saat Anda merasa terputus dari kenyataan atau berbicara tentang masa depan yang jauh, Anda sedang mengalami dimensi keempat. Di dimensi manakah Anda harus menjalankan bisnis atomi agar berhasil? Harus di dimensi keempat. Jika seseorang berkeliling dan berkata, "Saya akan menghasilkan $100.000 dan saya akan membantu Anda menghasilkan jumlah yang sama," orang itu berada di dimensi keempat. Dimensi keempat. Jika Anda ingin mengoptimalkan diri dan berhasil dalam bisnis atomi, apa yang harus Anda lakukan? Berfokus hanya pada saat ini tidak menyelesaikan masalah saat ini. Sebagai contoh, ada perbedaan pandangan tentang apakah kepala senter harus berbagi ongkos bus atau menanggungnya sepenuhnya yang menyebabkan konflik. Berpikir dari perspektif saat ini tidak akan menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Anda harus melihatnya? Anda perlu melihat masa kini dari perspektif masa depan. Apa yang terjadi ketika Anda menjadi Imperial Master? Anda akan memiliki 100 kepala senter di bawah Anda. Tidak hanya di Korea, tetapi juga di Tiongkok, Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Eropa. Mereka semua memiliki penampilan, kepribadian, dan situasi ekonomi yang berbeda. Bayangkan, memiliki 100 kepala senter seperti itu di bawah Anda. Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang mendukung, membimbing, melatih, dan memimpin setiap senter, bagaimana Anda harus menghadapi para kepala senter? Menurut Anda, apakah seharusnya kepala senter setelah menerima komisi pusat pelatihan menanggung seluruh ongkos bus? Mengapa mereka harus meminta member untuk menyumbang setengahnya? Atau, bukankah seharusnya member menghargai dan menghormati kepala senter karena hanya meminta setengahnya, sementara kepala senter menangani semuanya, termasuk menghubungi dan menyewa bus? Anda perlu mengubah dimensi untuk mengubah situasi. Jika Anda tetap berada di satu dimensi yang sama, Anda tidak akan mengubahnya. Ini melibatkan pemikiran 3 dimensi. Mempertimbangkan orang dari perspektif 3 dimensi, membantu menyelesaikan masalah hubungan. Sekarang, kita tahu tentang dimensi keempat. Dan ada juga dimensi kelima. Menarik bukan? Tentang apakah dimensi kelima? Apa artinya? Ada ruang 5 dimensi. Inilah intinya. Ketika masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu di satu titik, ini melampaui dimensi keempat. Ini berarti memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan secara bersamaan. Untuk mencapai tujuan hidup seimbang di masa depan, kita perlu membawa visi masa depan tentang hidup seimbang itu ke masa kini dan menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup seimbang itu. Untuk hidup dengan baik, Anda harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, sambil juga mendedikasikan diri untuk belajar, mencintai orang-orang di sekitar Anda,
dan melayani orang lain dengan penuh dedikasi. Mulailah sekarang. Ketika saya pertama kali menerima gaji sebesar $2.000, saya menyisihkan $200 dan bertanya kepada kepala sekolah, apakah ada anak-anak yang tidak mampu membayar biaya makan siang mereka? Guru tersebut memberitahu saya bahwa mereka memang sedang berjuang dengan masalah ini dan sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Sejak saat itu, saya terus menambah donasi saya. Saat itu, baik perusahaan maupun saya sedang berjuang. Saya tinggal di kamar seharga $500 per bulan, tetapi terlepas dari kesulitan saya sendiri, saya mulai membantu mereka yang sangat membutuhkan. Gabungkan masa lalu yang sulit dan masa depan yang sejahtera menjadi satu dan renungkan bersama-sama. Saya katakan kepada anak-anak saya, kita tidak boleh lupa bahwa kita pernah tinggal di kamar sewaan di Yangjae-dong. Kita harus mengingat hari-hari saat tinggal di Yangjae-dong. Pada saat yang sama, saya membayangkan diri saya berkeliling dunia untuk urusan bisnis. Secara bersamaan, saya membayangkan tinggal di kamar sewaan dan memiliki rumah besar di kota Sejong berukuran sekitar 1.200 meter persegi. Masa lalu dan masa depan hidup berdampingan. Namun orang sering melupakan masa lalu ketika keadaan membaik. Atau mereka tetap terpaku pada masa lalu meskipun masa lalu telah berlalu. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran atas realitas dan obsesi pada masa lalu. Jadi bawalah masa lalu dan masa depan pada masa kini. Ketika Anda memiliki visi dan impian yang besar, masalah-masalah kecil akan hilang begitu saja. Melihat ke belakang, itu hanyalah masalah kecil lainnya yang telah Anda lewati. Rintangan seharusnya tidak terasa seperti rintangan. Apa artinya? Jika Anda berpikir seperti itu, Anda belum berada di masa depan. Bagaimana Anda melihat diri Anda di masa depan? Bayangkan kehidupan seorang Imperial Master. Bagaimana Anda melihat diri Anda di masa depan? Imperial Master. Itulah semangatnya. Jika Anda menetapkan pandangan untuk menjadi Imperial Master, Anda akan menemukan bahwa sebagian besar masalah menjadi tidak penting. Anda seharusnya tidak memiliki masalah pada titik ini. Setiap masalah tampak penting karena Anda hidup dalam dua dimensi yang sangat realistis. Jika Anda terus-menerus berfokus untuk bertahan dan mengatasi berbagai masalah, itu karena Anda masih memiliki perspektif yang terbatas. Namun, ketika Anda beralih ke masa depan dan mengadopsi perspektif 4 dimensi, masalah ini menjadi tidak penting. Ketika Anda menghadapi masalah di center, mulailah dengan mendiskusikan apakah itu dilihat dari perspektif 1 dimensi atau 2 dimensi. Kemudian, atasi dengan pola pikir 4 dimensi. Apakah pendekatan ini akan membantu menyelesaikan masalah dan meningkatkan hubungan? Pasti.